Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali rasanya saya Nanda Desita. Alhamdulillah di sore hari ini bisa kembali menjumpai Anda tentunya di tayangan selama 1 jam ke depan bisa menginspirasi Anda. Mau dalam suasana, mau lagi virus corona merebak, virus cinta, atau virus lagi macet gajian, wajib pantengin di mana lagi selain di Halo Pak Tani. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Anda untuk bisa segera berwira swasta. Nah, karena banyak sekali kemarin yang request melalui media sosial ya, dan juga Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mengatakan bahwa Mbak tolong dong hidroponik dibahas lagi karena memang banyak sih yang sudah mencoba. Bahkan saya juga mencoba usaha ini, tapi yang ada bukannya dapat panen banyak, gagal panen ya. Untuk itu langsung saja saya perkenalkan narasumber saya yang sangat spesial sudah hadir tentunya di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, kabar baik Mbak Manda. Baik, selamat sore. alhamdulillah. Dan juga selain itu juga hadir, waduh, akhirnya ya biasanya para lelaki di sini ya, hanya ujung di ujung yang perempuan. Hadir juga ini ada Mbak Susi. Iya, saya Mbak Susi. Mbak Susi baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga nanti kita juga akan terhubung pemirsa secara visual bersama dengan Bapak Saifullah Yusuf atau biasa kita sebut, kita panggil beliau dengan Gus Ipul ya. Nanti bisa terkontak dengan kami. Oke, langsung saja kalau begitu. Awalnya bagaimana ini Mas Farid ya? Apakah memang karena pandemi atau sebelumnya memang sudah hidroponik yang berada di sana di Pintu Langit atau seperti apa? Silakan. Terima kasih. Pada dasarnya tempat kita lah wisata. Tapi dari sana saya ketemu banyak orang, saya ketemu banyak teman bahwa kenapa tidak di sini bisa dipakai untuk hidroponik, sekarang bisa untuk buat edukasi. Nah, itu dari banyak teman itu saya mencoba, banyak yang menawarkan, kita coba ini. Intinya kita kerjasama sih. Jadi intinya kita banyak kerjasama dengan teman-teman bahwa budidaya hidroponik yang memang healthy. Healthy ya. Jadi hidroponik adalah mengandalkan air saja. Mengandalkan air. Jadi di situ mengandalkan sirkulasi air. Nah, ini cocok sekali untuk bu ibu yang ada di rumah ya, dan juga bapak-bapak. PSBB jangan makin gosip aja tiap hari ya. Karena dengan lahan sempit juga bisa ya. Insya Allah bisa. Nah, juga bisa. Untuk kita alhamdulillah sudah terhubung dengan kami secara visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ipul. Virtual. Aku tadi bilang apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, Gus Ipul, apa kabar Gus? Baik. Suara, bisa di ini ya? Masih bisa dilihat gambarnya? Nah, ini sudah hadir. Sebentar lagi langsung bisa kita hadirkan. Nah, Gus Ipul mungkin bisa menyapa warga seluruh Jawa Timur terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Mohon maaf Mbak Nanda kalau mungkin gambarnya kurang tepat ya, karena saya sendiri ini menggunakan handphone atau smartphone yang beberapa saat lalu saya coba untuk download ya, dibimbing oleh Mas Sis dari TVRI. Karena sejatinya saya ingin menggunakan laptop, tapi ternyata laptopnya tidak berfungsi. Saya sendiri sedang berada di Ngopi Bareng Pintu Langit, area wisata yang kita kelola bersama-sama dengan Mas Farid ya, dan juga teman-teman lain, di mana salah satu sajian kita itu adalah pertanian hidroponik. Di mana di sini kita ada tomat cherry, kita ada selada, kemudian ada baby romaine, dan beberapa lagi tanaman-tanaman yang pada dasarnya adalah dibutuhkan oleh kita semua untuk memasak sehari-hari di rumah. Itulah Pak Nanda. Gus Ipul, mohon maaf, bisa terhubung melalui videonya, melalui di handphone? Boleh dipencet tombol videonya? Saya waktu ya, coba ke saya coba ke Mbak Susi dulu ya. Saya nanti saya lanjut. Coba, karena warga Jawa Timur cukup kangen ini dengan beliau ya, sudah lama tidak hadir dikarenakan PSBB, jadi tidak bisa berkunjung langsung begitu ya. Kemudian Mbak Susi, wah ini kita awali dulu untuk bisa mempersiapkan
si hidroponik, dan kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai tomat yang lucu-lucu, kecil, menggemaskan, manis kayak saya. Presenter nih selalu ya. Nih, lucu kan? Ini namanya tomat cherry tanpa bel ya. Silakan, apa yang harus dilakukan awal-awal nih? Khususnya untuk ibu-ibu. Pertama-tama kita harus menyiapkan untuk media dulu, Mbak. Oke. Media kita pakai kokopit dan kompos. Kompos dan Kokopit. Kokopit. Kokopit itu dari itu loh, sabut kelapa yang Sabut kelapa. dihancurkan. oke. Itu kita campur jadi satu, perbandingannya 7:3. 7:3. Jadi kalau misalnya untuk tomat cherry ini diperlukan biasa ditaruh di Polybag. gelas. Di polybag. Oh, di polybag ya? Iya. Ini ukurannya cukup besar, berapa diameternya? Itu kalau diameter polybagnya Polybagnya, 35. 35 Kali cm 35, ya. iya. Nanti kita ngobrol lagi ya Mbak Susi. Iya. Kembali Gosipul sudah terhubung dengan kami. Alhamdulillah. Ya, Mbak Nanda, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi gini, Mbak Nanda. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf kalau ada putus-putus karena memang koneksinya di sini tidak cukup bagus. Ya. Tetapi saya ingin terima kasih kepada TVRI yang memberikan liputan khusus untuk berkembangnya pertanian hidroponik. Yang ini sungguh sangat dibutuhkan ya. Di tengah-tengah memang ke depan masyarakat butuh bahan-bahan masakan yang sehat. Ya. Nah, pertanian hidroponik ini ya memang tidak memerlukan lahan luas. Ya, kita bisa lakukan dimanapun termasuk di sekitar rumah kita asal kita mau. Ya. Tentu dengan metode-metode yang bisa dipelajari lewat YouTube atau lewat teman-teman kita yang memahami pertanian hidroponik. Saya misalnya ya mengembangkan area wisata ini, kemudian ketemu dengan sejumlah orang, banyak orang, lalu ketemu dengan anak-anak muda termasuk Mbak Susi ini yang bergelut di dunia pertanian hidroponik. Siap. Jadi pasar kita ini masih luas ya, di mana ingin ikut mengajak masyarakat menjadi petani, baik untuk keperluan rumah tangga sendiri maupun untuk juga dijual di tengah-tengah masyarakat. Nah, belajar dari pengalaman dan juga kenalan dengan teman-teman itu ternyata kalau kita pelajari sebenarnya semua orang bisa melakukan asal mau, asal kerja keras, asal juga mendengarkan kepada mereka-mereka yang sudah sukses. Seperti itu. Nah, jadi lewat kesempatan ini saya ingin mengajak ya kepada teman-teman untuk menjadi petani ya, karena terus terang siapa yang menguasai pangan itu akan menjadi negara kuat. Siap. Dulu Bung Karno pernah mengatakan pertanian ini adalah senjata kita. Ya. Kalau kita bisa menguasai pertanian ya, karena setiap orang membutuhkan makan, maka negara ini akan kuat. Nah, itulah kira-kira. Nah, sementara Mbak Nanda, boleh ya saya teruskan ini ya? Siap Gosipul. Sementara banyak sekali sekarang ini anak-anak muda kita yang kurang punya perhatian terhadap dunia pertanian kita. Ya, padahal kalau mau bertani, sekali lagi tidak perlu harus memiliki lahan yang luas. Ya. Mau jadi petani sekarang, cukup menggunakan lahan yang kita miliki dengan metode-metode dan teknologi-teknologi terbaru seperti pertanian hidroponik ini. Kita misalnya di Pintu Langit nanti bisa dijelaskan sama Mbak Susi ya. Siap. Bagaimana Mbak Susi ini ahlinya di tomat cherry memang. Tetapi paling tidak kita punya ada meja Mbak ya, 2 meter kali katakanlah 8 meter. Itu ada 1000 lubang lebih. Ya. Nah 1000 lubang itu ya cukup banyak juga. Mohon maaf, kira-kira 300-an lubang lebih. Ya. 300 lubang lebih yang bisa ditanemin. Kalau kita punya 3, itu berarti 1000 lubang. 1000 lubang itu menghasilkan kira-kira 1 kintal. Kalau kita tanam katakanlah semacam selada atau disebut pakcoy atau baby romen, atau sayuran-sayuran sejenisnya, yang sebenarnya itu juga punya nilai ekonomis gitu. Nah, jadi sekali lagi saya terima kasih nih TVRI Surabaya atau Jawa Timur punya keinginan, punya niat untuk memberikan kesempatan
kepada adik-adik kita, anak-anak muda, kepada dunia pertanian hidroponik yang sekarang sebenarnya sedang berkembang baik. Itu Mbak Nanda. Ya, Gus Ipul, apakah nantinya ketika para pemirsa ingin belajar secara langsung, apakah juga pintu dari Pintu Langit ini terbuka untuk seluruh masyarakat Jawa Timur atau seperti apa, Gus? Ya, memang kita punya teman-teman yang ahli ya, yang itu kita kerjasama. Nah, tentu bisa untuk belajar, bisa belajar ya. Di sini ada beberapa tenaga yang ahli untuk bisa menjelaskan dengan baik ya. Tapi intinya menggunakan air, sirkulasi yang baik, ditambah dengan nutrisi, ya, sedikit perawatan. Insya Allah semua orang bisa dengan mudah untuk belajar gitu. Nah, jadi dipersilakan kalau memang ada waktu kapan-kapan ingin melihat ke sini, menyaksikan, nanti akan dibimbing. Salah satunya yang bisa menemani nanti Mbak Susi. Mbak Susi ini memang petani atau perawat tanaman, khususnya tanaman tomat cherry. Ya. Sementara Mas Farid ini adalah pelaku wisata yang beliau sebenarnya itu ahlinya itu di warung, dia itu jaga warung. Dia nongkrong ya. Tapi kita hadirkan sama saya, dan dia pelan-pelan ternyata berminat juga ke dunia pertanian organik. Bahkan di rumahnya kecil-kecilan Mas Farid ini punya taman bunga hias gitu. Oke. Siap Gus Ipul, nanti kami akan kembali terhubung dengan Anda. Iya. Silakan sekali lagi untuk para pemirsa bisa langsung menghubungi kami di line interaktif di 031 5678 216. Nanti kita akan terhubung kembali dengan beliau ya. Dan bagaimana ini Mbak Susi tanpa si milik Kitty ya hari ini. Tanamnya tadi harus menyediakan yang namanya polybag ya. Iya. Jadi untuk tomat. Karena yang saya tahu biasanya kalau hidroponik kan pakai yang apa sih, gelas yang lubang-lubang itu ya. Rock wall. Apa? Rock wall itu ya di dalamnya. Ini tomat cherry juga sama atau seperti apa? Enggak sama, silakan. Enggak sama. Kalau tomat cherry kita medianya pakai ya tadi kokopit sama kompos. Pakainya polybag ukuran 35 cm kali 35 cm. Oke. Kemudian untuk aliran airnya apakah juga kita harus terus mengalir atau seperti? Enggak, Mbak. Kita untuk penyiraman 1 jam sekali dan itu pun penyiramannya kita sudah pakai otomatis semua. Jadi nyalain mesin sanyo itu gitu ya? Semua sudah bisa nyiram. Semua udah bisa nyiram ya. Untuk penyiraman 1 jam sekali. 1 jam sekali. Jadi untuk Anda pemirsa biasanya yang paling susah adalah dan yang paling mahal membeli si pipa-pipa itu ya. Apakah karena musim atau karena seperti apa? Akhir-akhir ini memang cukup naik begitu ya. Jadi cukup hanya diletakkan saja di bawah seperti itu. Iya. Kemudian disirami setiap per 1 jam sekali. Per 1 jam sekali. Untuk bibitnya ini Mbak Susi, saya pengen tahu. Untuk tomat cherry kita bisa mendapatkannya di luar, di toko pertanian atau seperti Kalau untuk khusus tomat cherry ini kita ambilnya dari Belanda, Mbak. Dari? Belanda. Belanda? Iya. Ini tomat cherry Belanda. Luar biasa. Luar biasa. Itu Meksiko ya. Oke, jadi ini yang khusus Belanda ya. Kemudian setelah membeli harus diapa ini biar kita tahu. Kita itu menyemai sendiri. Dinyemai sendiri ya. Oke. Iya, dari itu pakai ya sama kok medianya pakai kompos, terus alatnya itu pakai tray. Pakai tray yang kecil-kecil. Iya, yang kecil-kecil itu diisi sama kompos itu, terus kita masukin di situ biji tomatnya itu yang kita beli itu, terus kita siram pakai air, terus kita tutup pakai mulsa. Ditutup pakai mulsa. Oke. Yang pasti acara Halo Pak Tani belum kita tutup karena ada generasi muda yang sangat luar biasa ini mau menyajikan lagu yang sangat spesial untuk Anda. Siapa dia? Inilah dia. Silakan Kartika Laras. Jangan asam kacut sambale kabangi mangane bubar nyambut gawe natian lawuh tempe ning sihat awake sagere ngombe banyu
dhewe radyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul sak keluarga enak apa wong urip ana ngalam donya kayaku lumpukna kanggo ngregeti sawah uga tuku pipit lan rapuke mangan sak bendinane sego sambal kemangi enak apa wong urip ana alam donya yen wegah rekoso urip bisa mulya kudangane remah lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gustine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi. Saya adalah karyawan perawatan dari Perkebunan Tomat Cherry di Pajaran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Saya setiap hari bekerja melakukan perawatan mulai dari wiwil, dan wiwil adalah pengambilan tunas yang tumbuh di ketiak daun. Mengapa harus diwiwil? Karena nutrisi yang datang dari penyiraman tidak terhambat oleh tunas yang tumbuh tersebut. 2. Kita melakukan polinasi. Polinasi adalah penyerbukan. Penyerbukan dilakukan setiap 1 hari sekali, setiap di atas jam 9 sampai jam 11 siang. Mengapa dilakukan polinasi? Karena supaya penyerbukan hasilnya maksimal dan menjadi buah yang bagus. Dan setelah itu kita melakukan perompesan. Perompesan dilakukan setiap seminggu sekali. Perompesan dilakukan setiap daun yang lebih dari 13 kita ambil supaya nutrisi yang masuk tidak terhambat oleh daun-daun tersebut. Umur tanaman 2 bulan kita sudah mulai panen, dan itu pun panen setiap 2 minggu sekali, setiap hari Senin dan Kamis. Dan itu pun berturut-turut sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan kita membongkar tanaman itu dan mengganti tanaman yang baru. Untuk panen kita dimulai dari umur 2 bulan, dan itu pun terjadi setiap dua kali 1 minggu di hari Senin dan Kamis. Itu selama waktu 6 bulan. Untuk selebihnya tanaman tomat kita bongkar, karena kalau kita pertahankan buahnya sudah tidak maksimal, tetap berbuah tapi hasilnya sudah tidak bagus, jadi kita ganti tanaman yang baru. Untuk setiap tanaman kita bisa mencapai 3 kilo tomat cherry per tanaman.
Untuk hasil yang maksimal kita memakai media kokopit sama kompos. Itu memakai perbandingan 7:3. Untuk penyiraman setiap 1 jam sekali. Per 1 jam mulai dari jam 8 sampai jam 10 kita 100 ml. Untuk di atas jam 10 200 ml sampai jam 3 sore. Supaya subur kita memakai nutrisi abemik yang khusus tanaman hidroponik. Halo Pak Tani. Kami kembali pemirsa, untuk Anda yang ingin langsung bertanya mengenai hidroponik, silakan langsung saja menghubungi melalui line interaktif kami di 031 5678 216, atau juga nanti kita akan menayangkan nomor telepon ya Mas ya, boleh ya? Bisa, boleh. Ketika kalau misalnya pemirsa, aduh aku pengen nanya, mungkin line-nya sibuk. Memang sometimes di studio ini kelihatannya belum masuk, padahal kalau di luaran line-nya sering bertabrakan begitu ya. Apakah sudah bisa terhubung kembali dengan Gus Ipul? Halo? Gus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Ipul, nantinya apakah memang hidroponik ini di pintu langit akan lebih banyak lagi aneka ragam macam dari buah dan sayurnya, atau seperti apa ini? Ya, pada dasarnya kita akan mengembangkan terus gitu ya, karena metode untuk pertanian hidroponik pun terus juga meningkat dan berkembang ya. Tadi misalnya Mbak Susi menjelaskan tomat cherry dengan menggunakan media kokopit ya, dan lain-lain tadi. Nah, tapi juga ada metode yang murni menggunakan air gitu. Jadi dengan menggunakan nutrisi yang sudah bercampur dengan air. Jadi murni menggunakan air. Jadi metodenya memang banyak ya. Metodenya banyak, tentu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi pada dasarnya semua ingin menghasilkan satu buah yang sehat, buah yang segar, buah yang layak untuk dikonsumsi. Jadi memang metodenya berkembang terus. Nah, kita tentu juga akan kedepannya ingin mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, mengembangkan lebih banyak lagi tanaman, sekaligus ini menjadi edukasi atau tempat pendidikan bersama. Saya terus terang juga sedang belajar. Ya, setelah selesai tugas-tugas saya ini, saya punya waktu untuk belajar dan saya merasa terlambat belajar menjadi petani. Bahkan saya ingin mengajak, ingin juga memotivasi anak-anak muda untuk menggeluti dunia pertanian ini agar supaya kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Ya, misalnya ini tadi disebut Mbak Susi soal tomat cherry ini, sebagian kita masih impor. Nah, dengan kita memproduksi tomat cherry, kalau kita berhasil maka mengurangi impor. Kalau kita mengurangi impor, itu artinya kita sudah membantu untuk menyeimbangkan perdagangan luar negeri Indonesia. Dan tentu ini bermanfaat juga untuk Indonesia, untuk bangsa dan negara. Semakin banyak orang yang terlibat di dalam dunia pertanian organik, tentu akan mengurangi impor. Kalau impornya berkurang, itu tentu menjadi kekuatan kita. Itu loh Mbak Nanda. Siap, Gus Ipul, iya. Dan tentunya silakan untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan kami sekali lagi. Dan Gus Ipul, apakah, nanti kita terhubung lagi ya, Mbak Susi. Kita kembali lagi tadi ya. Jadi setelah disemai, kemudian dia sampai tumbuh berapa senti hingga kita pindahkan? Setelah kita tutup pakai mulsa, kita tunggu sampai 3 malam. 3 malam baru kita buka. 3 malam? Nah, itu kita pindah ke tempat yang terkena cahaya. Oke, tapi tetap di dalam tray-nya itu iya, ya? Mbak. Jadi belum ke polybag? Belum. Jangan diintip-intip gitu ya? Tutup aja 3 hari, 3 malam? hari, ya. Oke, nanti siap. Dibuka, terus baru dipindah ke tempat yang ada kena sinar matahari. Setelah itu kita siram setiap pagi, sore. Terus untuk dipindah ke polybag itu setelah umur 30 hari baru kita pindah ke polybag tadi. Jadi ketika sudah mungkin ada akarnya yang sedikit kuat gitu ya, 30 hari baru dipindahkan ke dalam polybag. Nah, ini modalnya pasti Anda semua pengen tahu ya.
saya berlari dulu ke Mas Farid. Wah, tadi ngomong-ngomong juga di rumah juga menanam bunga begitu Mas Farid. Alhamdulillah. Jadi kalau di rumah sih kebetulan saya juga hobi, terus efek dari pandemi itu tadi. Jadi banyak di rumah. Kenapa kita kalau memang kita harus, kalau kita nggak kreatif ya diam aja di rumah. Jadi kita diam di rumah tapi kita tetap produktif. Jadi kita tetap kreatif. Ya alhamdulillah saya juga coba untuk sebenarnya ya menyimpang tapi tanaman hias. Jadi sama sih tani juga. Seperti itu ya. Iya. Iya, Mas Farid, apakah bisa nih ya memungkinkan tidak si tomat cherry ini dan juga hidroponik yang lain begitu ya berada di Surabaya yang cuacanya ini cukup ekstrim gitu kan? Bagaimana Mas Farid? Insya Allah kalau hidroponik itu memang satu yang pertama tidak butuh lahan yang besar, yang kedua memang tahan untuk cuaca. Mau cuaca panas, mau cuaca dingin, mau hujan, mau musim apapun lah. Benar. Yang jelas yang terpenting kita perawatan aja. Jadi perawatan mungkin yang lebih gagal itu karena kan hama ya. Tuh, namanya kan? Yang pertama ulet atau kabuk ya. Cabuk itu putih. Nah, putih. Yeah. Itu kalau pernah kita gagal sih karena ulet, karena cabuk, ya karena waring ya, istilahnya waring itu penutup itu memang kurang rapat. Iya. Oke. Jadi dia harus ditanam di dalam greenhouse begitu ya. Di dalam greenhouse. Oke, biar lebih baik. Sudah terhubung? Terputus 03156782116. Nggak sabar kayaknya ya. Silakan sekali lagi untuk Anda pemirsa, boleh ya. Jadi baiknya di dalam greenhouse. Baiknya di dalam greenhouse. Seluruh hidroponik. Kalau misal apakah Mbak Susi? Misal kalau misalnya di rumah ibu-ibu nih, ibu-ibu kan seger gitu kan kalau ngeliat hidroponik gitu kan. Apakah memungkinkan juga sih untuk bisa menanam di rumah tanpa greenhouse? Sangat bisa. Harus yang kayak gimana nih? Apakah yang di bawahnya sinar matahari bisa langsung kena, nggak terlalu panas atau seperti apa? Ya harus kena sinar matahari dan hujan itu kalau bisa nggak kena hujan, Mbak. Oke. Jadi kalau ngentas jemuran Bu ya, diangkat juga sekali hidroponiknya gitu. Oke, jadi karena itu ya faktor yang beberapa kalau mungkin di teras gitu kan bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Selain tomat ini, kalau misalnya pemirsa pengen membeli bibit, apakah juga memungkinkan untuk bisa membeli bibit di situ atau hanya buahnya saja ini Mas Farid? Kebetulan sementara ini kita cuma produksi buah yang disampaikan sama Pak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tadi memang ya mungkin kalau memang nantinya kita bisa memproduksi untuk bibitnya ya kita jadinya nggak perlu harus impor. Iya. Seperti itu tomat cherry ya. Iya, nanti Indonesia kita cek lagi punya nih berarti ya si tomat cherry ini ya. Untuk bibit kalau yang di kita sih sementara langsung dari sana ya. Dan harganya cukup mahal loh pemirsa. Biasanya itu di kotakin kecil-kecil gitu kan, harganya bisa sampai 28.000, 30.000 itu cuma segini ya di supermarket. Saya pengen tahu ini kalau misalnya segini banyak biasanya sampai berapa sih? Oh, mulai ini ya. Kita sedikit hitung-hitungan. Sebelumnya saya coba dulu ya. Bisa merah gini loh. Ya Allah. Coba bismillah. Silakan Mbak. Ini biasanya berapa Mbak segini? Itu beratnya 250 gram. Harganya biasanya berapa kalau harga jual? Harganya ini harganya nego ke presenter 200.000 langsung ya. Gimana Jadi, Mas? Salah, lupa kalau pakai facial. Kebetulan untuk pangsa pasar kita sendiri, kita memang dulu bekerja sama dengan Haji Jailani ya di Purwodadi. Kebetulan beliaunya sudah punya pasar di Bali sama di Jakarta. Sementara ini kita menyuplai dulu di sana. Dan untuk selebihnya memang kita sementara pakai media sosial. Kita jual lewat online, media sosial itu yang kenceng ya? Yang kenceng, alhamdulillah. Tapi harganya apakah lebih murah bagaimana? Kalau ya jadinya nggak apa-apa biar yang lagi alhamdulillah kalau punya kita sih lebih murah lah, lebih murah karena kita kan istilahnya langsung dari petani. Benar. Mungkin Mbak Nanda ya.
mau jadi banyak. reseller. Oh ya boleh, lah. boleh. Kita nanti kan harganya kan spesial. Nah, Harganya kan. spesial. Jadi Tapi jangan matiku tuh gara-gara PSBB misalnya, aku nggak punya lahan, aku nggak punya modal ya. Bisa juga menjadikan reseller. Tuh. Yang penting uang apapun asal halal di musim pandemi ini kayaknya wajib dilakukan. Ada kalanya kalau misalnya Anda mencoba sendiri, mungkin dengan beberapa polybag gitu ya, dijual seginian, kan lumayan. Ini berapa lama sih untuk bisa panennya? Dari mulai nol kita tanam? 2 bulan. 2 bulan sudah panen ya. Terus kemudian perawatannya susah nggak? Gampang. Cuman disiram per 1 jam aja. Iya. Kemudian dikasih nutrisi atau seperti Iya, apa? kita pakai nutrisi AB mix khusus tanaman hidroponik. Oke. Dan itu kita selalu rutin, nggak boleh terputus. Kalau kita mati lampu, kita pakai genset. Kalaupun manual, kalau kita Kalau memang terpaksa habis gitu ya solarnya ya. Jadi jangan sampai 1 jam per 1 jam itu harus wajib. Iya. Oke. Apalagi Cukup cuaca panas. cuma basah aja atau sampai bagaimana nih? Kalau di musim panas gini kita harus sampai ngedrop. Jadi sampai keluar dari bawah polybag itu, Mbak. Oke. Karena cukup panas dia membutuhkan banyak ya. Jadi makanannya dari air di mana lagi gitu ya. Silakan sekali lagi di 031 5678 216. Ini pilihan yang sangat luar biasa. Jadi PSBB nggak perlu keluar-keluar, langsung aja tanam. Nggak cuma tomat cherry, selain tomat cherry juga bisa tanam apa aja Mas tadi? kita punya baby romaine juga. Ada baby romaine juga. Dulu pernah kita selada keriting ya. Selada keriting juga sudah kita pernah, tapi untuk pangsa pasarnya mungkin lebih menjanjikan di baby romaine karena kita juga sudah dapat untuk pembelinya. Pembelinya langsung. Jadi makanya kita sudah bekerjasama dengan pembelinya bahwa kita coba kita coba menanam baby romaine. Baby romance ya. Iya, baby romaine. Untuk masa ininya juga tanam dan juga hingga sampai kita panen, lebih lama mana nih baby romance sama si tomat? Kalau baby romaine lebih pendek, lebih cepat. Baby romaine 40 hari sudah bisa panen. Sudah panen? Ya, dari mulai masa pembenihan sampai 40 hari sudah bisa panen. Sudah kalau bisa panen. romaine. Lebih Ya, cepat lagi. lebih cepat. Apakah impor juga untuk bibitnya atau seperti apa untuk si Kalau baby baby romaine pasar kita sih masih di Surabaya, Malang gitu sudah. Jadi kalau tomat cherry yang sudah sampai Bali sama Jakarta. Seperti itu ya. Iya. Wah, cukup menjanjikan loh ya. 40 hari. Ini yang nelpon, jangan lama-lama 40 hari ya. 5 menit aja. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Mau tanya, kalau Iya, itu Bu. ditanam Bu Tani. misalnya yang Bu. sudah jadi itu, yang sudah ada buahnya itu, dipotong bijinya ditanam itu bisa apa enggak ya? Gimana Mas Susi? Gimana Bu? Bisa diulang lagi Bu? Lebih kencang Itu lagi Bu? misalnya saya beli tomat, kemudian saya potong, terus bijinya saya tanam itu bisa apa Bijinya enggak? ditanam. Bisa ditanam apa enggak? Melalui media hidroponik atau konvensional lainnya Bu? Ya bisa misalnya dengan tanah atau dengan hidroponik biasa. Siap Ibu Dan Siti. mau tanya juga harganya satu plastik itu berapa? Bilangin kok orang-orang tuh pengen tahu harganya. Nanti saya izin Gus Ipul untuk share harganya Terima Ibu Siti kasih. ya. Iya. Terima kasih Bu Siti. Kita share. Selamat sore. Selamat sore. Ibu Siti ada di sini loh padahal. Kenapa nggak langsung nanya Bu Siti yang di depan saya ini? Langsung. Bagaimana Mas Susi? Apakah ibu-ibu ini biasanya nyoba nih ya, dibuka, Ya. terus kemudian diambil lagi nih bijinya, ya. si bijinya Bisa, gitu. bisa ditanam, tapi hasilnya itu nggak maksimal kayak gitu, Mbak. Buahnya mungkin agak kecil, terus rasanya itu nggak Nggak sama. terlalu manis. Iya, Jadi kayak sepet-sepet gitu ya. ada kecutnya. Itu ya. Oke. Jadi seperti itu. Terus Ibu. kayak dagingnya nggak bisa kandel gitu loh, Mbak. Nggak tebel Tebel, gini ya. ya. Oke. Dan juga ketahanannya juga nggak Lebih, terlalu lama. iya, Tuh, bener sih. Sekarang tuh harus banyak-banyak makanan sehat deh ya. Karena kita membutuhkan imun biar meningkat, tidak terkena virus-virus yang lain. Virus job-joban boleh ya. Tapi kalau virus yang ada lagi pandemi jangan ya. Oke. Kemudian harganya Mas. Ayo. Jadi kalau kita sih memang jauh dari pasar ya, karena kita memang langsung dari petani. Benar.
untuk ukuran 250 gram itu biasanya kita patok harga 10.000. 10.000 loh, ya Allah. Penyanyi. 10.000. Ada Karena kita punya kita ada packingnya ini sih 250 sama yang curah. Yang curah pasti akan beda lagi. Jadi curah itu pergi. Nggak pakai gini. Ya. Jadi kantong langsung gitu ya. Langsung kita pakai keranjang. Itu langsung 30 banyak. ya. Okay. Keranjang untuk 30 kilo itu. Oke. Itu harganya akan beda. Lebih beda lagi. Tapi belinya minimum 10 kilo. Minimnya 10 kilo. Iya kan jauh ya dari Surabaya. Tuh anak-anak muda, jadi bisa diolah lagi kalau misalnya sambil tanam, kemudian juga sambil menunggu ya, boleh juga langsung membelinya secara partai gitu ya. 10.000, saya biasanya beli lebih kecil lagi dari ini tuh 28.000. Berarti kan untungnya banyak ya. Sedangkan modalnya untuk satu bibit dikejar terus ya. Satu kotak gitu ya. Satu kotak bibit itu berapa sih Mbak belinya? Untuk 1.000 pitch itu kita 3.500.000. 1.000 pitch ya. 1.000 itu pasti jadi atau kita harus celup dulu di air? 10, nggak pakai celup air Mbak. Kalau langsung? Iya. Kalau import ya? Iya. Lanjut. Untuk pertumbuhan itu yang ya 10% lah. 10% yang nggak tumbuh itu. Yang nggak tumbuh yang ya. gagal. Jadi dari 1.000 ya? Iya. 1.000 kurang lebih adalah berapa penyanyi? 90. 900. 90. Luar biasa. Ini masih pelajar ini penyanyi. 90% tumbuh 10% ya. Iya. Oke, berarti luar biasa. Harganya 3 juta bagi 1.000. Tunggu 3 ya, langsung 500. tutup. 3.500. 3.500 harga bibit. 3.500 bagi 1.000, 3.500 nih ya. 3.500 kemudian 2 bulan kira-kira membutuhkan biaya perawatan per satu ini berapa? Atau per 1.000 lah, berapa biasanya Mas? Kalau untuk biaya per 1.000 mungkin Mbak Susi yang bisa menjelaskan ya. Berapa Mbak? Kalau untuk per 1.000 tanaman itu nutrisi kita butuh sekitar ya 20 jutaan itu. 20 juta untuk? Ya, untuk nutrisi. Nutrisi. Tapi untuk satu tanaman kita bisa mencapai 3 kilo. 3 kilo tomat per satu tanaman. Per satu tanaman 3 kilo. Kok rada susah soalnya kayaknya ya. Satu tanaman ini bisa sampai 3 kilo ya. Panen. Berarti 10.000 kali 3 kilo aja udah berapa? 300.000. 30.000. Kan kalau 1 kilo kita dapatnya 40.000. 40.000 kali 3. Ya Allah. Kalau uang-uangan kok kayaknya saya mengembang ya. 40.000 kali 3 120.000 per satu tanaman. Satu tanaman. Modalnya 3.500 sama 20 juta dibagi 1.000 berarti 2.000. 5.500 jadi 120.000. Udah nggak usah pakai antri-antri ya, antri-antri lamar anak orang boleh, lamar kerjaan nggak perlu, apalagi PSBB gini pengurangan di mana-mana, langsung aja berwira swasta, patungan sama teman-teman belajar karena memang di Pintu Langit terbuka ya. Bisa. Tadi Mas Ipul juga sempat mengatakan ya. Okay. Tapi itu tadi saya garis bawahi ya, itu kan kalau belinya partai. Ya. Partai. Kalau ecer pasti kita akan beda. Kalau ecer langsung menghubungi Instagram saya ya pemirsa ya. Jadi kayak gini ya. Jadi luar biasa berarti keuntungannya ini 100%. Masya Allah, langsung aja dengan kayaknya minim ya. Maksudnya penyakit ini apakah dari 1.000 itu tergantung dari musim atau gimana sih untuk penyakitnya yang menyerang si hama? Halo, bukan hama, tahan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahrini apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh cantik ya. Silakan dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Hadi. Bu Haji? Ya. Iya. Silakan. Maksudnya, Mau bertanya apa ini? Enggak, bukan bertanya. Tanyanya begini. Misalkan saya beli sekarang 1 kilo, boleh? Bisa? Sekarang? Sekarang Bu? Ya itu ada di wah meja. Ya boleh Bu. Wong ini semua sudah milik saya. Tulisannya ada loh Mbak ya. Ibunya bayar ke saya berarti Mbak ya. Boleh Bu? Ibu Ya. dari Waru ya? Ya. Oke. Ibu bisa langsung aja ke TVRI Jawa Timur ya Bu ya. Saya tunggu. Nanti insya Allah saya sudah pulang Ibu. Nah, Ibu selain pertanyaan mau membeli mungkin ada pertanyaan lain?
Iya, saya sebetulnya juga kepengen itu nanam hidroponik ya. Hidroponik. Cuman saya beli buahnya aja dulu. Oke. Saya coba pakai biji. Siap. Ibu, sebentar lagi saya akan tampilkan nomor telepon dari beliau-beliau dari Pintu Langit, Ibu ya. Untuk pembelian bisa langsung menghubungi ya, Bu ya. Karena kalau lewat saya tuh naiknya kebangetan, Bu ya. Iya. Begitu Ibu ya. Sehat terus Ibu. Ya, makasih. Selamat sore sudah, cuman itu. Iya, waalaikumsalam. Tapi saya mau yang di meja ya. Kenapa? Mau yang di meja. Ngomong yang di meja. Bu, Ibu ini guyonan ini ada terus ada Desita loh. Sampai ini. Terima kasih Ibu. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik luar biasa asli bukan seperti saya ya, abal-abal. Silakan untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tahan. Setelah lagu yang mau mencuat berikut ini saya akan langsung tampilkan nomor telepon ketika Anda ingin belajar atau juga ingin membeli produk unggulan hidroponik. Silakan Neng, tarik man. Seripit lembehane prakasimpen kandas lumas wirakane anglam lame sadat singset basa sangat dipusana dasar ayu maksekanyo tanku jiwa dak caketi aduh mesam sapat matu ora seronto dak kandeng malah gumuyu katon bunga kanyo kang pindho hap sari kuciwane kabeh mau amung impi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Bapak Samsul Huda yang menangani tanaman hidroponik baby romen yang terletak di wisata Ngopi Bareng Pintu Langit. Pertama-tama kita membuat rod wool, diiris-iris, dipotong-potong kecil-kecil buat pembibitan. Pembibitan kayak gini, ini umur 1 hari. Habis umur 1 hari dipindah, dijemur. Sekitaran umur 3 hari baru keluar daunnya 2, baru kita pindah ke peremajaan sini. Habis sini umur 5 hari. Habis umur 5 hari kita nunggu sampai umur 15 hari. Habis umur 15 hari kita menyiapkan di terafum tempat pemindahan dari peremajaan yang siap tanam.
setelah pindah tanam dari peremajaan setelah umur 15 hari dipindah ke sini yang siap tanam. Pertama-tama kita harus memberi di gentong, diberi pupuk AB mix jenis hidroponik. Kegunaannya untuk mempercepat pertumbuhan hidroponik ini. Ini harus pakai trofom yang kayak ini, diberi lubang-lubang. Caranya supaya ini pakai waring juga. Nanti setelah ini kita nunggu sekitaran umur 40 hari masa panen. Sebelum itu kita memberi nutrisi dulu supaya pertumbuhannya lebih cepat. Cara memberi nutrisi, kita menuangkan ke dalam gelas yang ada ukurannya sekitaran 500 ml. Kami kembali pemirsa masih di Halo Pak Tani. Saya akan langsung tampilkan nomor telepon untuk Anda bisa langsung menghubungi, mungkin pengen tahu nih lebih lengkap karena acaranya cukup pendek ya, durasinya cuma 1 jam. Boleh untuk teman-teman dari TVRI ditayangkan untuk nomor teleponnya ya. Berikut juga kalau misalnya Anda ingin langsung membeli si buah ceri dan tanaman-tanaman yang lain. Berarti ada ceri, kemudian kita tadi sudah menyaksikan ada baby romance. Iya, baby romance ya. Saya baru tahu kalau itu namanya baby romance. Sebelum saya bertanya nih Mas Farid, terhubung kembali dengan Gus Ipul. Halo Gus. Halo Mbak Nanda. Iya Gus Ipul, mohon maaf mengganggu waktunya Gus. Pesen terakhir nih untuk mungkin generasi muda di tengah pandemik yang mungkin ketika sekolahnya libur, PSBB di rumah, monggo silakan. Ya. Jadi yang pertama, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Semuanya ini nggak yang muda ya, yang tua-tua, yang remaja, yang semuanya harus memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Dan khusus yang muda-muda ya bisa memperkuat kesempatan ini, memperkuat tekad ya untuk bisa belajar banyak hal. Mumpung kesempatannya terbuka. Salah satu memang yang menjadi tantangan kita hari ini adalah di dunia pertanian. Ya, kita tahu bahwa orang makan gak iso ditunda, lihat-lihat iso ditunda. Tuku sepeda, tuku bisa ditunda, tapi makan nggak bisa ditunda. Dan makanan ke depan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah makanan yang sehat. Maka itu mari kita semua belajar ya sebisa mungkin dengan aset yang kita miliki untuk bisa memenuhi kebutuhan makan kita sendiri. Kan dulu ada tanaman keluarga ya yang dianjurkan oleh pemerintah itu supaya misalnya kita punya tanaman lombok dewe, tomat dewe, dengan begitu kan kalau pada saat mungkin cabai lagi mahal kita bisa memetik sendiri dan seterusnya. Tapi yang intinya adalah
kita harus memanfaatkan kesempatan. Nah, untuk keperluan menghadirkan makanan yang sehat itu, ya sekarang sedang berkembang yang namanya pertanian organik. Sebenarnya orang juga tahu pertanian hidroponik. Ya, kita bisa lihat YouTube, kita bisa lihat dan datang ke tempat-tempat atau mereka-mereka yang ahli dan sudah berhasil untuk belajar. Tadi ada salah seorang ibu yang pengen nanam, ya, pengen ini, saya kira hal yang bagus sekali. Ya. Jadi kalau ada tanaman keluarga, ada tanaman yang bisa kita tanam di sekitar rumah kita, itu sangat bagus sekali. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, memperkuat kreativitas kita. Jadi kita harus memperkuat kreativitas kita. Apa yang ada di sekitar kita itu kita beri nilai tambah. Ya. Saya senang sekali banyak anak-anak muda kita ini yang kreatif-kreatif ya. Ya. Bekas-bekas minuman ya, jadi menghasilkan uang ya setelah dibentuk semacam karya seni. Banyak sekali yang seperti itu, kita juga bisa lihat ya, kreativitas. Kreativitas itu adalah hal yang penting dan itu bisa menghasilkan uang kalau kita perkuat, kita sungguh-sungguh, kita serius. Dan yang terakhir Mbak Nanda ya. Yang terakhir ini memang terus terang kan kita masih pandemi. Corona ini kita dihadapkan pada satu kenyataan yang mungkin ekonominya akan lesu gitu. Nah, disinilah kesempatan kita. Disinilah sesuatu yang menjadi tantangan kita yang harus kita hadapi bersama. Ya. Kita ingin ngajak, mari sama-sama ya. Kalau bisa sih ada mencari pekerjaan dan dapat, itu bagus. Tapi kalau bisa lebih dari itu, tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan. Siap. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Ya, kita harus memperkuat inisiatif masyarakat. Ya, saya terus terang appreciate sama acaranya Pak Tani ini. Apa namanya Pak Tani ya, Mbak? Halo Pak Tani. Halo. Halo Pak Tani. Halo Pak Tani. Iya, halo Pak siap. Tani. Jadi saya terus terang merasa Pak, senang sekali, gembira gitu, appreciate gitu ya, apa yang dilakukan oleh TVRI ini dengan membuat acara Halo Pak Tani, ya, yang ini terus terang aja saya banyak belajar akhir-akhir ini di dunia pertanian. Memang perlu perhatian banyak pihak, perlu inisiatif banyak pihak. Nah, TVRI Jawa Timur alhamdulillah punya acara yang seperti ini, terus terang aja sungguh amat bermanfaat. Sukses, maju terus, dan saya mohon maaf tidak bisa mengikuti, tetapi saya juga ingin berbuat sebisa mungkin meskipun tidak besar, sesuai dengan kemampuan saya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan untuk masyarakat sekitar. Siap, terima kasih sekali lagi Gus Ipul kami sampaikan. Terima kasih Mbak Nanda, panjenengan luar biasa. Terima kasih Gus Ipul. Sehat terus, mudah-mudahan kita setelah PSBB ini bisa langsung main ke sana begitu ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah meluangkan waktunya. Iya. Kembali Mas Farid, karena cukup sedikit waktunya terakhir ini ya. Untuk si baby romance ini berapa harganya? Mulai presenter hitung-hitungan terus ya, udah kayak unit. Nanti kalau harganya nanti, karena kita kebetulan untuk baby romance-nya sudah ada reseller yang mengambil. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kita kan akan buka reseller lagi, kita bikin greenhouse lebih banyak lagi. Greenhouse lebih banyak ya. Jadi intinya adalah ketika mungkin saya kemarin gagal panen ya, itu ya. Jadi ketika gagal panen, masalahnya nomor satu adalah mungkin karena hama. Yang kedua karena greenhouse tadi tidak tertutup dengan rapat. Yang ketiga, apalagi nih Mbak? Apakah terlalu banyak nutrisi juga menyebabkan gagal panen? Bisa. Kurang nutrisi pun juga bisa. Kurang nutrisi pun juga bisa pemirsa ya. Jadi sekali lagi untuk Anda, langsung saja untuk bisa langsung searching, nanya Mbak Google, ngeliat di YouTube di mana-mana bisa. Ketika Anda pengen hadir juga bisa ya. Apa ini pesannya untuk para generasi muda untuk bisa membuat paling tidak swasembada pangan lah ya. Jawa Timur ini jangan sampai masukin barang gitu kan yang kita butuhkan setiap hari. Silakan Mas Farid. Betul. Seperti yang disampaikan sama Gus Ipul bahwa memang dulu itu pertanian adalah identik dengan orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah tapi kenapa sih kita anak-anak milenial seperti saya bahwa ada
ada apa ya, suatu di pertanian itu ada sesuatu yang wah sebenarnya. Memang pakan. Jadi yang disampaikan Gus tadi, orang kalau misalkan berlibur bisa ditunda, orang belanja mungkin bisa ditunda, tapi kalau orang makan tidak bisa ditunda. Dan itu memang kita punya inisiatif menghadirkan suatu produk, suatu makanan yang memang benar-benar sehat, hidroponik. Sehat, ya? Karena hidroponik, kenapa saya bilang sehat? Hidroponik itu adalah medannya hanya air. Jadi kita mengandalkan sirkulasi air aja. Sirkulasi air yang dikasih dengan nutrisi. Jadi kita punya air, kita sirkulasikan. Jadi semuanya itu sirkulasi air aja. Dengan dicampuri dengan nutrisi. Nah, itu tadi ya. Jadi di tengah pandemik ini jangan sampai Anda beralasan apapun untuk bermales-malesan ya, bingung ya, terus kemudian cower-cower di media sosial. Masih banyak sebetulnya celah-celah khususnya dalam bidang pangan yang mungkin tidak hanya melalui kuliner saja ya. Betul. Tapi kita tarik mundur lagi, kita bikin Jawa Timur untuk bisa menjadi swasembada pangan milik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber, terima kasih sekali lagi. Dan mudah-mudahan pemirsa program kami selama 1 jam ini bisa menginspirasi Anda, dan Anda juga bisa melayangkan pertanyaan melalui media sosial, seluruh media sosial dari TVRI Jawa Timur. Karena waktu jua yang misalkan kita, ini saya mau ngikuti ini ya. Saya Nanda Desita, pamit undur diri. Jumpa lagi di Halo Petani berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Dadah. Ijo diundur